Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun berada, terutama mahasiswa kelas saya di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan siklus akuntansi perusahaan jasa untuk jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Saudara sekalian, video learning ini adalah bagian ketiga dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Kertas kerja atau worksheet atau yang dahulu disebut neraca lajur adalah selembar kertas berkolom yang dapat digunakan dalam melakukan pekerjaan akuntansi secara manual untuk membantu menggabungkan pekerjaan pada akhir periode. Di sini saudara sekalian dikatakan secara manual, karena apabila proses akuntansi itu menggunakan software, maka kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur ini tidak digunakan. Kemudian istilah untuk jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian adalah aktivitas untuk mengoreksi akun sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, aset, dan kewajiban yang lebih sesuai atau menunjukkan nilai yang sesungguhnya pada saat disusun laporan keuangan. Saudara sekalian, untuk penyusunan kertas kerja, maka terlebih dahulu biasanya kita akan melakukan penyesuaian. Ya, kemudian nanti akan dibuat jurnal penyesuaian. Dalam mata kuliah ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan tentang penyesuaian. Yang pertama adalah penyesuaian untuk beban penyusutan aset tetap. Jadi beban penyusutan aset tetap disesuaikan untuk mencatat manfaat yang diperoleh dari pemakaian aset tetap selama satu periode tertentu. Penyesuaian ini dibuat sebagai akibat dan pengalokasian harga beli aset tetap tertentu selama periode-periode menikmati manfaat dari aset tetap tersebut. Jadi aset tetap itu ketika dibeli ada angka atau jumlah tertentu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, lalu aset tetap itu akan tersusut, terdepresiasi. Ya, oleh karena itu kita perlu membuat jurnal penyesuaian. Nah, saudara sekalian, jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat beban penyusutan aset tetap adalah debitnya beban penyusutan aset tetap, kreditnya akumulasi penyusutan aset tetap. Di sini kata-katanya masih aset tetap, saudara sekalian. Nanti jurnalnya menyesuaikan aset tetap yang akan didepresiasi tersebut. Misalnya, kita akan melakukan perhitungan depresiasi untuk bangunan, maka debitnya beban penyusutan bangunan. Boleh menggunakan akun ya, beban depresiasi bangunan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, nama akun yang kita debit atau kredit itu harus menyesuaikan nama akun yang disediakan oleh perusahaan. Ya, kreditnya akan mengikuti ya. Jadi kalau bangunan maka kita akan kredit akumulasi penyusutan bangunan. Demikian juga kalau kendaraan, maka kita akan debit beban penyusutan kendaraan. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Ya. Kemudian saudara sekalian, yang kedua adalah beban pemakaian perlengkapan. Disesuaikan untuk mencatat jumlah bahan baku yang digunakan atau juga boleh bahan habis pakai ya selama periode tertentu. Penyesuaian ini dibuat karena biasanya perlengkapan usaha dibeli pada suatu saat dengan mendebit akun perlengkapan. Ya, jadi kalau misalnya suatu ketika perusahaan membeli perlengkapan, membeli bahan habis pakai, kemudian dari hari ke hari, waktu ke waktu, bukankah bahan habis pakai itu akan berkurang dan berkurang karena dipakai? Padahal pada waktu itu kita catat ada perlengkapan. Ya. Nah, pemakaian perlengkapan tersebut dilakukan secara bertahap ketika perusahaan menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Oleh karena itu,
menjelang kita menyusun laporan keuangan, perlu kita buat dulu penyesuaian berapakah perlengkapan yang sudah terpakai. Perlengkapan yang sudah terpakai akan kita debit sebagai beban pemakaian perlengkapan. Dan kreditnya adalah perlengkapan. Perlengkapan kita kredit karena perlengkapan berkurang. Ya, berkurang karena pemakaian. Kemudian beban sewa gedung ya saudara sekalian, ini tertulis gudang harusnya gedung. Beban sewa gedung itu disesuaikan untuk mencatat manfaat yang diperoleh dari pemakaian gedung yang disewa selama periode tertentu, di mana pembayaran sewa dilakukan biasanya di muka untuk jangka waktu beberapa periode. Penyesuaian ini dibuat sebagai akibat dan pengalokasian harga sewa gedung selama periode yang menikmati manfaat gedung tersebut. Nah, jurnal yang dibuat adalah beban sewa gedung, kreditnya sewa gedung dibayar di muka. Jadi begini saudara sekalian, pada saat perusahaan membayar sewa, misalnya dalam hal ini adalah sewa gedung, untuk beberapa periode, perusahaan akan mendebit sewa gedung dibayar di muka. Sewa gedung dibayar di muka itu di dalam laporan keuangan posisinya ada di kelompok aset. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, maka gedung itu dipakai, tentunya sewa dibayar di muka itu akan sudah menjadi beban. Ya, sehingga kita akan debit beban sewa, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Karena sewa dibayar di mukanya berkurang, sudah menjadi beban. Ya. Kemudian saudara sekalian untuk beban asuransi. Sebetulnya beban asuransi ini sama logika berpikirnya dengan beban sewa gedung ya. Jadi beban sewa asuransi ini disesuaikan untuk mencatat manfaat yang diperoleh dari pembayaran asuransi selama periode tertentu di masa pembayaran premi asuransinya. Ya, jadi penyesuaian ini dibuat sebagai akibat dari pengalokasian premi asuransi selama periode-periode yang menikmati manfaat asuransi tersebut. Nah, apabila pada waktu kita membayar asuransi itu di debit asuransi dibayar di muka, kemudian seiring dengan berlalunya waktu, maka asuransi tadi tidak lagi asuransi dibayar di muka, tapi sudah menjadi beban, ya. Maka akan kita debit beban asuransi, kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Jadi asuransi dibayar di mukanya akan berkurang. Selanjutnya saudara untuk utang gaji. Jadi akun utang gaji itu juga perlu disesuaikan untuk mencatat pembebanan gaji pegawai selama satu periode tertentu, biasanya 1 bulan. Tetapi pembayaran gaji tersebut belum dilakukan. Jadi karyawan sudah bekerja, sudah memberikan jasanya ya untuk perusahaan, tetapi perusahaan belum memberikan gaji sampai saat akan dibuat laporan keuangan. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Seorang karyawan bekerja dari 1 Januari sampai 30 Januari. Ya. Gaji atau upahnya baru akan dibayarkan 1 Februari. Laporan keuangan akan dibuat per 30 Januari. Nah, artinya ya perlu dilakukan penyesuaian. Ya, perlu dilakukan penyesuaian per 30 Januari yaitu dengan mendebit beban gaji dan kreditnya utang gaji. Ya, karena bukankah per 30 Januari gaji itu belum dibayarkan, baru akan dibayarkan pada tanggal 1 Februari. Ya. Saudara sekalian, kita akan lihat dan Anda juga tetap menggunakan data kasus PT Bangun Jiwo. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa materi ini adalah kelanjutan ya dari siklus akuntansi perusahaan jasa yang sudah disampaikan di video learning sebelumnya, bagian 1 dan bagian 2. Ya. Jadi dari kasus PT Bangun Jiwo sebelumnya kan ada daftar saldo. Ya, daftar saldo yang telah disusun berdasarkan
saldo semua akun yang ada, ya. Nah, kemudian di sini PT Bangun Jiwo mengetahui ada beberapa hal yang belum dicatat dalam jurnal dan buku besar. Yang pertama, beban penyusutan peralatan usaha untuk bulan Desember 2019 ada 500.000 belum dicatat. Kemudian beban penyusutan bangunan untuk bulan Desember 2019 sebesar 2 juta juga belum dicatat. Nah, dari kasus tersebut, maka kita akan melakukan penyesuaian. Debitnya adalah beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan jumlahnya 500.000. Kemudian untuk mencatat penyusutan bangunan, kita akan debit beban penyusutan bangunan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan bangunan, jumlahnya 2 juta. Ya. Nah, saudara sekalian, ini adalah daftar saldo yang saya ambil dari video learning siklus akuntansi perusahaan jasa bagian 2. Ya, daftar saldo ini akan kita jadikan sebagai daftar saldo yang akan kita tuliskan nanti di dalam kertas kerja. Ya, jadi data ini saudara perlukan ketika akan menyusun kertas kerja. Saudara, ini daftar saldo yang belum disesuaikan. Saudara, inilah bentuk kertas kerja atau worksheet atau yang dulu disebut neraca lajur itu. Ya, perhatikan, ini ada daftar saldo. Ada kolom debit, kolom kredit. Ini boleh juga disebut dengan daftar saldo belum disesuaikan. Kemudian ini ada kolom penyesuaian debit kredit, ada daftar saldo telah disesuaikan debit kredit, ada kolom laba rugi dan kolom posisi keuangan. Saudara sekalian, ini kita singkat ya karena terbatasnya kolom ya. Kalau misalnya saya buat lengkap nanti tulisannya terlalu kecil. Jadi sekali lagi ini adalah daftar saldo belum disesuaikan, kemudian penyesuaian, daftar saldo telah disesuaikan, laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, saudara sekalian, nama akunnya menyesuaikan dengan yang ada di dalam daftar saldo tadi di slide sebelumnya. Ya, disalin seperti itu ya, disalin semua. Ada tambahan ini saudara sekalian, yaitu akun beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, beban penyusutan bangunan, dan akumulasi penyusutan bangunan. Dari mana kita tahu? Dari penyesuaian tadi, karena ada 2 penyesuaiannya maka kita tinggal tambah saja. Tak lupa silakan saudara tambahkan 1 baris yaitu untuk laba usaha dan baris berikutnya total. Nah, saudara sekalian, lalu berdasarkan daftar saldo di slide sebelumnya tadi, kita salin di sini. Disalin sama persis, ya. Jadi data ini Anda salin sama persis dengan yang ada di dalam daftar saldo belum disesuaikan tadi. Tak lupa tuliskan totalnya. Ya. Saudara sekalian, ketika saudara belajar akuntansi, silahkan saudara konsentrasi, teliti, dan seksama. Ya. Nah, berikutnya kita akan pindah ke kolom penyesuaian. Di kolom penyesuaian yang kita isikan sesuai dengan yang ada di jurnal, ini saya tampilkan ya potongan jurnal penyesuaian yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Tinggal diletakkan saja saudara sekalian. Misalnya di sini kan ada beban penyusutan peralatan, ini kan letaknya di debit. Ya kan? Nah, maka Anda ambil di sini beban penyusutan peralatan di bagian penyesuaian, ini letakkan di debit. Sedangkan akumulasi penyusutan penyesuaian, letaknya kan ini di kredit. Maka tinggal saudara letakkan saja di kredit di sini angka itu. Akuntansi adalah proses mencatat, menggolongkan, meringkas, ya. Di bagian lain untuk beban penyusutan bangunan ada debit 2 juta, saudara letakkan. Oh ya, ini dalam ribuan ya, dalam ribuan
supaya nanti tidak terlalu lebar ya kolom-kolomnya. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan ada di kredit ya, berdasarkan data yang ini. Sekali lagi dalam ribuan. Setelah itu di jumlah. Ya. Kita sudah selesai mencatat penyesuaian. Selanjutnya, kita akan mengisikan kolom saldo disesuaikan atau daftar saldo setelah penyesuaian. Ya, kita ambil dari kas, saudara sekalian. Kas di sini kan letaknya di debit, ya. Tidak ada penyesuaian, maka kita pindahkan juga di sini posisi debit. Lalu piutang usaha di debit, tidak ada penyesuaiannya kan di sini, maka letakkan pindahkan juga di debit. Kemudian peralatan usaha 17.000 atau 17 juta, tidak ada penyesuaian, pindahkan saja di debit. Jadi harus kolomnya sama ya, pindahkan di tempat yang sama. Bangunan juga begitu, 250.000 pindahkan di debit. Lalu tanah 200 juta kita letakkan juga di debit. Nah, untuk utang usaha ini kan di kredit, maka kita letakkan juga di kredit. Utang bank ini kan di kredit, maka kita letakkan juga di kredit. Kemudian modal saham ini di kredit, maka kita letakkan juga di kredit. Begitu juga dengan pendapatan. Kita letakkan juga di kredit. Ya. Nah, kemudian untuk beban gaji dan upah. Ya. Nah, di sini beban gaji dan upahnya kan ada 3.500. Di debit, letakkan di debit. Beban perlengkapan di debit, kita juga pindahkan di debit. Kemudian ada beban bunga di debit, kita pindahkan juga di debit. Dividen juga di debit, kita pindahkan di debit. Ya. Nah, kemudian yang ini, ya kan, yang penyesuaian 500-nya kan di debit, kita pindahkan juga di debit. Lalu ada 500 di kredit, kita pindahkan di kredit. Ada 2.000 di debit, pindahkan di debit. Dan ada 2.000 di kredit, pindahkan di kredit. Ya. Nah, kemudian jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan menjadi seperti ini. Harus selalu terjaga keseimbangan antara jumlah debit dan jumlah kredit. Apabila kita sudah menyusun daftar saldo yang telah disesuaikan, langkah berikutnya kita akan memilah-milah mana akun dan saldo yang kita kategorikan ke dalam laporan laba rugi dan mana akun-akun yang akan kita masukkan ke dalam kolom-kolom laporan posisi keuangan. Saudara sekalian ingat bahwa akun-akun yang akan menjadi bagian dari laporan posisi keuangan adalah akun-akun real, yaitu akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya. Kemudian untuk akun-akun yang akan kita masukkan ke dalam laba rugi adalah akun-akun pendapatan dan beban. Ya, mari kita mulai saudara sekalian. Kas itu adalah bagian dari aset. Maka kas akan kita letakkan di dalam laporan posisi keuangan. Saudara sekalian, ketika kita akan memilah-milah, maka Anda sudah lupakan kolom yang ini ya. Ya, Anda berfokus kepada kolom saldo yang sudah disesuaikan. Ya, jadi fokus kepada kolom yang sudah disesuaikan saja. Nah, yang di bagian kanan saja. Ya. Nah, kemudian untuk piutang usaha itu adalah aset, maka berarti dia menjadi bagian dari laporan posisi keuangan. Kemudian peralatan. Ya, peralatan usaha ada 17.000, peralatan usaha juga bagian dari aset, masuk ke dalam laporan posisi keuangan dengan posisi yang sama ya, diletakkan di debit kalau dia di debit dan pindahkan di sisi kredit apabila memang saldonya itu di kredit. Bangunan juga bagian dari aset, silahkan pindahkan di dalam laporan posisi keuangan.
Lalu tanah juga bagian dari aset, juga diletakkan di dalam laporan posisi keuangan. Kemudian utang usaha bagian dari liabilitas di kredit, kita letakkan di dalam laporan posisi keuangan. Utang bank juga bagian dari liabilitas, di sisi kredit kita letakkan di dalam laporan posisi keuangan. Modal saham bagian dari ekuitas di kredit, kita letakkan juga di kredit untuk di laporan posisi keuangan. Nah, saudara, kalau pendapatan, bukankah pendapatan bagian dari laporan laba rugi? Maka di sini ada pendapatan di kredit 29.000 akan kita pindah ke sini ya, di dalam laporan laba rugi ya, dalam laporan laba rugi di bagian kredit. Nah, di sini kan ada laporan laba rugi. Kemudian beban gaji dan upah. Ya, beban itu kan bagian dari laporan laba rugi, dia termasuk akun nominal. Begitu juga dengan beban perlengkapan dan beban bunga. Nah, seperti itu. Lalu dividen, saudara sekalian. Dividen itu kan adalah bagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham, ya kan? Nah, maka untuk dividen ini kita akan letakkan di posisi debit, ya, karena dividen itu nanti akan mengurangi laba ditahan atau saldo laba, ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah beban penyusutan peralatan, ya. Beban penyusutan peralatan ini adanya di debit dalam laporan laba rugi. Lalu akumulasi penyusutan peralatan ini masuknya ke dalam laporan posisi keuangan sebagai akun kontra dari akun peralatan, ya. Nah, kemudian beban penyusutan bangunan kita akan letakkan di dalam laporan laba rugi. Sedangkan akumulasi penyusutan bangunan itu ada di dalam laporan posisi keuangan. Ya. Nah, setelah dipindah semua, lalu silakan dijumlah ya. Nah, kita jumlahkan. Di sini diketahui pendapatan 29.000, lalu beban-bebannya dijumlahkan. Ya. Nah, pendapatan dikurangi beban-beban ini akan ada laba usaha ketika pendapatan lebih tinggi. Jadi kalau pendapatan lebih tinggi, labanya letakkan di kolom debit di sini. Ya. Nah, sedangkan untuk kolom posisi keuangan ini dijumlahkan debitnya. Debitnya ini dijumlahkan. Kurangkan dengan saldo-saldo yang ada di kredit. Akan didapatkan juga angka yang sama, yaitu 19.500. Kalau tidak sama berarti keliru, dicek lagi. Ya. Nah, makanya saudara sekalian, ketika Anda memindah-mindah itu harus per baris. Ya. Jadi per baris. Dipindahkan dulu kas, dipindahkan piutang usaha. Jangan saudara per kolom. Ya. Itu tidak mungkin. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan di sini. Ya. Untuk kolom laba rugi antara debit dan kredit harus sama. Begitu juga dengan posisi keuangan antara debit dan kreditnya juga harus sama. Saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Saudara dapat mahir mengerjakan soal-soal akuntansi apabila saudara banyak berlatih. Manjada wajada anak-anak sekalian. Apabila Anda sungguh-sungguh, pasti bisa. Niatkan belajar sebagai ibadah, karena belajar adalah kewajiban. Ya, mengumpulkan tugas adalah suatu keharusan. Apabila saudara mendapatkan nilai yang baik, itu adalah bonus. Sehingga insya Allah dapat pahalanya, dapat ilmunya, dapat nilainya. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.